Mirip Yunani, Prancis bisa secepatnya pasok Kroasia dengan Rafale bekas juga. Menyusul keberhasilan penjualan Rafale ke Yunani yang terdiri dari 12 Rafale bekas dan 6 baru, Prancis bisa melakukan skema yang sama dengan menawarkan selusin Rafale bekas dalam tender untuk Kroasia. Kroasia sudah lama ingin mencari pengganti 12 jet tempur MiG-21 BiSD atau garing UMD yang saat ini dioperasikan oleh Skuadron Tempur ke-191 dari Pangkalan Plzeň. Dilansir dari Defense 24. Amerika Serikat sebenarnya menyarankan Zagreb agar tidak mengakuisisi pesawat tempur dengan alasan bahwa negara dapat menggunakan anggaran keuangannya yang relatif terbatas secara lebih efektif, misalnya dengan berinvestasi di angkatan darat dan pasukan khusus. Sementara itu, wilayah udara Kroasia dapat dilindungi oleh sekutu NATO, termasuk jet tempur Eurofighter Italia. Namun, Kroasia ingin mempertahankan skuadron udara karena alasan politik dan ketakutan akan serangan udara dalam kemungkinan perang dengan Serbia, di mana dalam perang saudara di Yugoslavia, jet tempur MiG-21 menjadi pahlawan. Informasi tentang penawaran Rafale bekas milik Angkatan Udara Prancis dikonfirmasi pada 14 Oktober kemarin oleh Kepala Staf Prancis Jenderal François Lecointre. Jika Zagreb memutuskan untuk membeli jet tempur Prancis, jet akan dikirim dalam waktu yang sangat singkat, mungkin 6 hingga 12 bulan dengan mempertimbangkan jadwal yang terkait dengan pesawat Rafale bekas untuk Yunani. Kemampuan untuk mengirimkan pesawat kelas tinggi dengan secepat mungkin menjadi keuntungan terbesar dari tawaran Prancis, apalagi dengan mempertimbangkan keadaan armada MiG Kroasia yang menyedihkan. Dan lamanya waktu yang dibutuhkan apabila membeli pesawat tempur baru mungkin baru bisa dikirim dalam waktu 3 hingga 5 tahun sejak penandatanganan kontrak. Ini bukan pertama kalinya Prancis menang justru karena kemampuannya untuk mengirimkan jet tempur dengan cepat. Sama juga dengan kasus kontrak untuk 24 pesawat Rafale untuk Mesir, ketika 6 pesawat pertama dikirim hampir di tempat karena jet tempur sudah diproduksi untuk Angkatan Udara Prancis dan dialihkan ke pelanggan ekspor Mesir. Hal yang sama juga terjadi pada kontrak dengan Yunani. Diharapkan akhir tahun ini untuk 12 Rafale bekas ditambah 6 yang baru, meskipun di sini juga ada dukungan politik Yunani oleh Prancis dalam perselisihan dengan Turki. Dan masalah perangkat IFF yang dapat dikonfigurasi yang tidak secara otomatis akan mengklasifikasikan pesawat Turki sebagai sekutu, seperti halnya dengan IFF pada pesawat tempur buatan Amerika Serikat. Namun, distribusi murah hati dari jet-jet bekas Angkatan Udara Prancis juga memiliki kekurangan. 12 jet bekas untuk Yunani mencakup 12% dari armada 102 Rafale yang dioperasikan di Armée d'Air et de l'Espace Français. Menyerahkan segera 12 Rafale lain yang berarti mengurangi jumlah Rafale Prancis hampir seperempatnya. Terlepas dari semua itu, Rafale bekas Prancis masih harus menghadapi pesaing dari jet tempur Gripen F-16V baru serta F-16D atau C bekas dari Israel. Sementara itu, berikut beberapa fakta dan spesifikasi pesawat Dassault Rafale milik Prancis yang dirangkum cnnindonesia.com. Pertama, pesawat tempur serbaguna. Dassault Rafale atau Indonesia menyebutnya Dassault Rafale merupakan pesawat tempur serbaguna generasi ke-45. Dengan 2 mesin dan sayap delta, pesawat yang mulai diperkenalkan pada tahun 2000 itu dirancang sebagai pesawat yang mampu berpangkalan di darat dan kapal induk.
Dassault Rafale merupakan pengganti pesawat tempur CP4 Jaguar milik Angkatan Udara Prancis dan F-8 Crusader milik Angkatan Laut Prancis yang telah pensiun. Kedua mendarat darurat di Aceh. Dassault Rafale diketahui pernah mendarat darurat di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar. Pada 18 Mei 2019, berdasarkan keterangan remisi atau resmi TNI, sebanyak 7 jet tempur Dassault Rafale mendarat darurat karena kapal induk Charles de Gaulle milik Angkatan Laut Prancis diterpa cuaca buruk di Samudra Hindia. Dalam kejadian itu, TNI langsung berkoordinasi dengan pihak terkait. Pemeriksaan terhadap kru dan pesawat Dassault Rafale pun juga sempat dilakukan. Tidak ada senjata yang dibawa oleh kru jet tempur Dassault Rafale, namun salah satu pesawat dengan nomor Buntut 39 diketahui membawa peluru kendali dummy jenis Mika atau Missile Interception Combat Variant. Ketiga, diminati banyak negara. Jet tempur Dassault Rafale merupakan salah satu jet tempur yang diminati banyak negara. India, Inggris, Brazil, Swiss, Uni Emirat Arab hingga Yunani sudah membeli dan menjadikan Dassault Rafale sebagai salah satu kekuatan militernya. Ada 3 jenis Rafale yang dibuat oleh Dassault Aviation, yakni Rafale D seharga 74 juta euro, Rafale C seharga 68,8 juta euro, dan Rafale M seharga 79 juta euro. Mengutip Eurotime, baru India yang telah menerima Rafale yang dibuat oleh Dassault Aviation setelah pada 2016 dipesan sebanyak 36 jet Dassault Rafale senilai 8 miliar euro kini telah disebat di beberapa pangkalan udara India. Keempat, mau dibeli Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana membeli 48 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Rencana itu muncul saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Prancis tahun lalu. Prabowo mengklaim membeli Rafale untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Namun hingga saat ini rencana pembelian itu belum ada perkembangan. Seperti diketahui, Rafale diklaim tetap sasaran ketika menembak target menggunakan roket modular udara ke darat Hammer. Rafale diklaim melaksanakan seluruh spektrum misi yang dirancang seperti unggul di udara, presisi menyerang dengan roket, hammers, dan rudal berpemandu laser, menyerang dengan tepat dengan rudal sejalan atau jelajah Scalp. Selain itu, Rafale juga mampu melakukan pengintaian, pengawasan tactical acquisition and reconnaissance, strike coordination and reconnaissance atau SCAR dengan baik.